Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Galuh Aninditya, di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait struktur sistem informasi bisnis. Namun, sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Semoga perkuliahan pada hari ini bisa lancar dan apa yang saya terangkan bisa sampai kepada teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait struktur sistem informasi bisnis, di mana untuk minggu lalu kita sudah membahas terkait apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu sistem informasi bisnis. Jadi sistem informasi bisnis itu berperan sangat penting dalam suatu perusahaan, terutama suatu bisnis, karena dia itu yang mengelola data berupa data mentah dan diproses menjadi suatu informasi, di mana proses bisnis ini itu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi itu bisa dalam profit oriented maupun non profit oriented, tergantung dari jenis usahanya. Lalu struktur sistem informasi bisnis ini yang terorganisir itu dapat memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya dengan efisien dan dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung keputusan strategis yang lebih baik. Gitu. Lalu struktur sistem informasi bisnis ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mendukung suatu sistem operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam strukturnya di sini ada beberapa. Yang pertama itu komponen fisik, di mana terdiri dari hardware dan software. Kalau hardware itu merupakan suatu perangkat fisik yang sudah digunakan oleh sistem informasi, ya, perangkat keras begitu, seperti server, komputer, lalu ada keyboard, ada mouse, ada CPU, seperti itu. Kalau yang software atau perangkat lunak itu seperti aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan juga untuk menyimpan informasi. Biasanya seperti aplikasi, ya, seperti Excel atau Word, software ERP begitu. Lalu komponen yang kedua adalah komponen data. Di sini berkaitan dengan penyimpanan dari informasi atau data-datanya gitu. Ada database, itu berupa sistem penyimpanan yang terorganisir untuk data gitu, ya. Lalu kalau data warehouse itu tempat menyimpan data dari berbagai sumber yang digunakan untuk menganalisis dan pelaporan. Data warehouse di sini mengintegrasikan data historis dari berbagai sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada juga yang namanya big data, di mana pengelolaan data dalam jumlah besar dan bervariasi yang berasal dari berbagai sumber, termasuk data transaksi, media sosial, dan lainnya. Selain itu juga ada yang namanya komponen jaringan. Jadi jaringan ini berkaitan dengan networking, seperti untuk kita berhubungan secara virtual dengan internet gitu, ya, seperti infrastruktur jaringannya seperti LAN, WAN, internet, dan intranet gitu. Lalu untuk keamanan datanya, keamanan jaringan itu adalah
mekanisme yang digunakan untuk melindungi data dan juga informasi dari akses yang tidak sah seperti virus begitu ya. Lalu ada juga komponen manusia atau usernya. Di sini ada pengguna akhir atau end user, di mana individu yang menggunakan sistem informasi dalam kegiatan sehari-hari. Di sini bisa berupa karyawan, manajer, pelanggan maupun mitra bisnis. Selain itu juga ada tim IT, di mana mereka adalah tim profesional yang mengelola, mendukung, dan juga memelihara sistem informasi, termasuk dalam analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, administrator database, dan juga manajer proyek IT. Yang selanjutnya ada proses dari bisnis itu sendiri, di mana prosesnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah proses operasional, lalu ada manajerial dan juga pendukung. Untuk proses operasional ini seperti kegiatan sehari-hari yang langsung terkait dengan produksi barang atau layanan, seperti pemrosesan pemesanan, manajemen inventaris, dan juga layanan pelanggan. Lalu untuk proses manajerial, ini merupakan kegiatan yang mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi seperti perencanaan strategis, analisis data, dan juga pelaporan kinerja. Kemudian proses pendukung. Ini merupakan fungsi-fungsi yang mendukung operasi bisnis tetapi tidak langsung terlibat dalam produksi, seperti HR, akuntansi, akuntan, terus TI begitu. Yang selanjutnya itu ada komponen dari sistem informasi khusus. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem ini menangani pemrosesan transaksi sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan juga pembayaran. Kemudian ada juga sistem informasi manajemen. Di sini maksudnya adalah sistem yang menyediakan informasi kepada manajer untuk membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian ada sistem pendukung keputusan, di mana sistem ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks seperti analisis data yang lebih ekstensif lagi begitu. Lalu ada sistem informasi eksekutif, yaitu sistem yang menyediakan informasi yang sangat ringkas dan terfokus kepada eksekutif untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian ada juga sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana sistem ini terintegrasi yang mengelola semua aspek operasional perusahaan termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan juga distribusi. Kemudian ada sistem manajemen hubungan pelanggan. Ini merupakan sistem yang mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan potensial, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Komponen selanjutnya adalah komponen strategis, di mana ini terdiri dari pengendalian dan audit dan juga perencanaan dan pengembangan sistem. Untuk pengendalian dan audit, ini merupakan proses untuk memastikan suatu sistem informasi dapat beroperasi dengan benar dan mematuhi peraturan dan kebijakan dari perusahaan. Untuk perencanaan dan pengembangan sistem, ini merupakan aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pengembangan, dan juga peningkatan sistem informasi untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya itu keamanan dan privasi. Untuk keamanan data itu merupakan perlindungan data dari ancaman eksternal maupun internal, seperti ada enskripsi, ada
identifikasi pengguna dan juga kebijakan akses begitu, untuk menjaga data itu tetap aman dan tidak digunakan atau tidak dapat dibuka oleh orang lain gitu, kecuali si penanggung jawab. Lalu ada privasi juga, di mana privasi ini adalah suatu perlindungan informasi pribadi dan data sensitif pelanggan dan karyawan yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Lalu untuk sistem informasi bisnis, sistem informasi dalam struktur bisnis ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu dari fungsi operasional, di mana sistem informasi ini mendukung fungsi operasional inti seperti pengolahan data transaksi, manajemen inventaris, dan kontrol kualitas. Data yang akurat dan real time itu memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efisien dalam proses operasionalnya, sehingga fungsi operasional ini dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusannya gitu. Lalu untuk fungsi manajemen, sistem informasi ini menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, di mana analisis data dan pelaporan memungkinkan dalam pengambilan keputusan strategis yang terinformasi gitu. Kemudian ada fungsi strategis, di mana sistem informasi di sini menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing bisnis. Inovasi teknologi informasi seperti analisis big data dan kecerdasan buatan yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dari pasar, kemudian kita dapat mengembangkan produk dan juga layanan baru dan meningkatkan pengalaman dari pelanggan, di mana tujuan dari setiap fungsi yang ada ini tentunya untuk meningkatkan nilai dari suatu perusahaan agar tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai. Kemudian dari penjelasan tadi tentunya dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis ini sangat kompleks, dari yang namanya operasional, manajemen, juga teknologi dan juga lingkungan. Untuk operasional sudah jelas ya bahwa kegiatan operasional itu mencakup dari proses produksi, penjualan, pembelian, persediaan, dan layanan pelanggan gitu. Untuk manajemen ini juga mencakup dari perencanaannya, pengorganisasiannya, penggeraknya, dan juga pengawasan dari berbagai aspek bisnis termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan juga pemasarannya. Dimana semakin kompleks suatu bisnis, maka semakin kompleks pula struktur manajemen yang dibutuhkan. Kita juga memerlukan suatu teknologi, dimana perkembangan teknologi ini menginformasikan atau mengkomunikasikan peluang bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga daya saing dari perusahaan tersebut. Dimana semakin canggih suatu sistem informasi, maka dapat semakin mempermudah dalam pengolahan data, menganalisis, dan juga pengambilan keputusannya, serta dapat memungkinkan dalam terwujudnya kolaborasi dan integrasi yang lebih efektif gitu. Lalu untuk dari lingkungan ini terkait faktor eksternal seperti persaingan, regulasi, dan juga kondisi ekonomi yang mempengaruhi kompleksitas kegiatan bisnis, di mana perusahaan itu harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat. Contohnya seperti COVID kemarin, di mana semuanya menjadi digital ya. Ibaratnya kita beli pun sekarang sudah online semua, itu juga karena faktor adanya COVID kemarin. Kita harus beradaptasi, dan ternyata keenakan ya sampai sekarang, sehingga kita mendigitalisasikan semuanya gitu. Dan apa-apa harus online, sudah enakan online. Lalu
kompleksitas dari fungsi sistem informasi di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu dari pengelolaan datanya, di mana kita itu harus memastikan data itu akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Karena di sini diperlukan dalam proses pengelolaan datanya. Kemudian untuk fungsi operasional, sistem itu harus mampu memantau kinerja dari suatu operasional dan menyediakan kontrol untuk dapat memastikan bahwa proses itu sudah berjalan sesuai dengan standar dan juga regulasi yang berlaku. Jadi operasional itu tidak melanggar peraturan dari pemerintah, seperti untuk yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya tidak melanggar hak-hak kemanusiaan begitu. Lalu untuk fungsi manajerial, sistem informasi di sini menyediakan analisis data dan juga mendukung keputusan yang membantu manajer dalam merencanakan dan mengendalikan aktivitas bisnisnya. Kemudian untuk fungsi strategis, dapat menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan bisnis dan juga pertumbuhan organisasi. Untuk kompleksitas dari pengelolaan sistem informasi di sini dari manajemen proyek, untuk mengelola proyek sistem informasi dari perencanaan hingga implementasi, di mana melibatkan koordinasi dari berbagai disiplin ilmu termasuk TI, manajemen proyek, dan juga pemangku kepentingan bisnis. Kemudian dari sisi keamanan dan kepatuhan, untuk menjamin keamanan data dari ancaman seperti peretasan dan kebocoran data, di mana diperlukan sistem keamanan yang lebih kompleks dan untuk perlindungan data begitu. Lalu mematuhi berbagai regulasi dan standar industri juga. Kemudian ada juga pelatihan dan dukungan dari pengguna, di mana memberikan pelatihan yang efektif kepada pengguna untuk memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan sistem informasi secara optimal, dan juga menyediakan dukungan teknis untuk menangani masalah dan untuk dapat mempertahankan sistem dalam keadaan yang dapat berfungsi dengan baik. Kemudian sistem informasi di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama sistem penjualan dan pemasaran, di mana dari penjualan di sini dan pemasaran bertanggung jawab dalam proses penjualan produk atau jasa organisasi. Untuk pemasarannya di sini diperhatikan itu mengenai pengenalan pelanggan atau jasa perusahaan, yaitu seperti menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, lalu merencanakan dan mengembangkan produk, dan juga untuk memenuhi kebutuhan dan mengiklankan serta mempromosikan produk dan jasa. Jadi dari sistem penjualan dan pemasaran ini lebih kepada bagaimana karyawan atau dari tim penjualan ataupun pemasaran ini dapat menjual suatu produk begitu ya. Dari kita mempromosikan, lalu mengetahui dari kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan, kita mungkin melaporkan kepada kepada manajer begitu, lalu kita melakukan promosi, mengiklankan, dan lalu yang selanjutnya itu sistem manufaktur dan produksi. Setelah dianalisis dari tim pemasaran tadi ya, kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa, mungkin langsung dirapatkan dan dilaporkan, dan ditentukanlah suatu produksi yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat saat ini begitu. Jadi jadi fungsi dari sistem manufaktur dan produksi ini itu bertanggung jawab benar-benar dalam hal memproduksi barang dan jasa perusahaan, dimana sistem manufaktur dan produksi
ini berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, dari penetapan sasaran produksi, pengadaan, penyimpanan, ketersediaan bahan produksi, dan juga penjadwalan dari peralatan, fasilitas, bahan baku, dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Jadi produk dari bahan mentah menjadi barang jadi begitu, ada prosesnya di sistem produksi maupun manufaktur di sini. Kemudian ada juga sistem keuangan dan akuntansi, di mana fungsi keuangan ini bertanggung jawab dalam pengelolaan aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, investasi, dan juga dapat memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan. Keuangan di sini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kapitalisasi perusahaan, di mana menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, dan juga bentuk utang lain. Untuk fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan dari penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian, dan juga menghitung arus kas dalam perusahaan. Jadi sistem keuangan dan akuntansi di sini saling berkaitan, begitu ya. Lalu kita juga memerlukan yang namanya sistem sumber daya manusia, karena sistem sumber daya manusia di sini bertanggung jawab dalam pengembangan, mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi ini mendukung setiap aktivitas seperti mengenali potensi karyawan, mencatat, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan juga menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan juga keahlian karyawan. Jadi sistem sumber daya alam ini sistem sumber daya manusia ini tidak hanya kita merekrut karyawan saja, tapi juga bagaimana kita dapat meningkatkan keahlian atau mengembangkan keahlian dari karyawan, di mana keahlian itulah yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi atau juga efisiensi dari pekerjaan yang ada. Lalu sistem informasi dalam kegiatan bisnis di sini ada beberapa hakikatnya. Yang pertama itu kita memerlukan akurasi, di mana informasi itu harus akurat dan terverifikasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat. Data itu tidak boleh salah, karena apabila salah itu akan menyebabkan kesalahan strategis dalam pengambilan keputusan dan juga dapat menyebabkan kerugian finansial. Lalu juga harus ada relevansinya. Informasi itu harus relevan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis, di mana informasi yang tidak relevan dapat membuang waktu dan juga sumber daya. Informasi yang tepat waktu dapat membuat perbedaan dalam situasi yang cepat berubah, begitu. Jadi apabila sekarang laporan keuangannya untung, kita harus melaporkannya juga di bulan ini, jangan di bulan depan. Karena dengan kita cepat melaporkannya, kita bisa sebagai pimpinan atau manajer, kita bisa cepat mengambil keputusan nih, di bulan depan kita harus menambah produksi, atau mungkin kita meningkatkan produksi pada suatu produk yang laku pada bulan tersebut. Atau kita mungkin bisa kalau rugi, mungkin bisa manajer bisa mengambil keputusan dengan mengubah caranya dalam promosi atau mengubah produknya. Kalau mengubah produk mungkin sedikit sulit, mungkin kita bisa berinovasi dalam hal promosi atau pengiklanannya, begitu. Jadi informasi yang dilaporkan itu harus cepat, harus lebih tepat gitu kalau mau dilaporkan, jangan terlalu lama-lama. Lalu ada juga yang kejelasan, di mana informasi itu harus mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan. Penyajian informasi yang jelas dan terstruktur akan meningkatkan efektivitas dari komunikasi dan pengambilan keputusan. Jelas ya, kalau informasinya tidak jelas, tentu kita sebagai si pengambil keputusan pun bingung gitu. Kita mau
apa selanjutnya kalau nggak jelas begitu. Lalu yang selanjutnya itu harus ada ketersediaan, di mana informasi itu harus mudah diakses dan tersedia kapanpun saat dibutuhkan. Jadi keterlambatan dalam mengakses informasi dapat menyebabkan kemacetan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ini hampir sama-sama yang relevansi tadi ya. Bedanya kalau ini kita harus bisa mengaksesnya gitu. Kalau ada informasi tapi kita tidak bisa mengaksesnya, tentu hal ini akan menghambat dalam pengambilan keputusan. Lalu tantangan dalam implementasi sistem informasi ini ada beberapa tentunya. Dari segi biaya, dari pengimplementasian sistem informasi yang canggih tentu memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak butuh dana yang kecil ya, butuh dana yang besar tentunya, karena menyangkut suatu sistem, termasuk dari biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan dan juga konsultasi. Jadi biaya di sini menyeluruh ya, dari hardware, software dan juga si usernya begitu ya. Lalu ada dari sisi teknologi. Jadi perkembangan teknologi informasi yang cepat ini mengharuskan suatu perusahaan itu untuk terus dapat beradaptasi dan mengupgrade sistem informasi yang mereka miliki agar tetap relevan dan dapat kompetitif dengan perusahaan lainnya gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Sekarang sudah pakai sudah pakai e-money tapi kita masih cash, atau mungkin kita cash tapi sistemnya nggak sesuai dengan zaman sekarang gitu. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan juga kompeten dalam bidang teknologi informasi untuk mengelola, mengembangkan dan memelihara sistem informasi, di mana perusahaan itu juga harus menyediakan pelatihan yang memadai untuk karyawan. Jadi perusahaan itu nggak boleh hanya membiarkan karyawannya begitu saja, tidak boleh. Mereka juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menyediakan pelatihan bagi sumber daya manusianya agar sumber daya manusianya ini juga berkembang gitu, sehingga tentunya kerjaan mereka bila berkembang ya itu akan menjadi lebih efektif dan efisien lagi, dan tentunya tidak kuper gitu ya. Lalu ada keamanan juga. Keamanan di sini lebih ke kejahatan di dunia maya gitu ya. Jadi karena ada ancaman cyber gitu dan juga kejahatan di dunia maya yang terus berkembang, maka perusahaan ini mengharuskan untuk meningkatkan sistem keamanan data dan informasi, di mana keamanan data itu menjadi prioritas utama untuk melindungi aset digital dan juga reputasi dari suatu perusahaan. Lalu strategi dari implementasi sistem informasi di sini ada beberapa. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan dulu kebutuhannya, yaitu dengan memahami kebutuhan bisnis dan juga proses operasional yang perlu didukung oleh sistem informasi. Lalu pilihan teknologinya juga, kita harus memilih platform teknologi dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan, budget dan juga strategi bisnis. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan yang muluk-muluk. Kalau kita masih usaha rumahan, kita jangan memakai sistem yang untuk perusahaan besar gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan usaha kita juga gitu. Lalu integrasi dari sistem, kita harus itu berkaitan dengan integrasi sistem informasi baru dan dengan sistem informasi yang sudah ada, serta mengoptimalkan alur data dan informasi antar sistem. Jadi apabila kita sudah memiliki suatu sistem lalu kita mau mengupgrade, itu juga harus dipikirkan bagaimana alurnya untuk pengoptimalan datanya tadi dari informasi lama ke informasi yang baru begitu. Lalu kita juga memerlukan yang namanya pelatihan dan dukungan.
di mana memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan sistem informasi baru, serta kita juga harus menyediakan dukungan teknis yang memadai seperti konsultasi atau dari pihak ketiga gitu ya, dengan mengundang mentor untuk melatih karyawannya gitu. Lalu ada juga evaluasi dan juga pengembangan, di mana di sini memantau kinerja sistem informasi secara berkala, lalu mengevaluasi efektivitas dari sistem dan juga melakukan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Lalu sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di sini ada beberapa. Yang pertama dari otomasi proses, di mana sistem informasi itu dapat mengotomatisasi berbagai proses bisnis untuk mengurangi keterlibatan manusia dan meningkatkan efisiensi. Ini membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin sudah diotomatisasi dengan suatu mesin, tidak memerlukan lagi manusia begitu. Lalu adanya peningkatan kolaborasi. Sistem informasi memfasilitasi kolaborasi antar karyawan dan departemen, di mana alat komunikasi dan berbagai data itu memungkinkan organisasi untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien. Jadi saling berkolaborasi antar karyawan gitu ya, yang saling berhubungan departemennya. Lalu pengambilan keputusan yang terinformasi. Jadi analisis data yang disediakan oleh sistem itu memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif, di mana informasi yang akurat dan real time itu membantu dalam menilai risiko dan peluang. Kemudian ada peningkatan layanan pelanggan, di mana sistem informasi itu membantu organisasi dalam memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat, responsif, dan juga personal. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga dapat membangun loyalitas pelanggan terhadap suatu produk di perusahaan kita. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita malam ini, bahwa suatu sistem informasi itu sangat penting ya, karena sangat penting dalam mendukung operasional dan juga strategi bisnis, di mana struktur dan fungsi sistem informasi yang terintegrasi itu dengan struktur dan fungsi manajemen bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dan daya saing dari perusahaan. Namun implementasi dari sistem informasi juga memiliki tantangan seperti biaya, teknologi, dan juga keamanan. Kemudian perusahaan juga perlu untuk merencanakan dan mengimplementasikan sistem informasi dengan strategi yang lebih tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih. Begitu pemaparan dari saya. Sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Bila ada pertanyaan mungkin bisa chat di komentar atau bisa kita bahas di siakat begitu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan mudah, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.